Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Tentunya tidak lupa doa saya ketika kalian mendapatkan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru, tepatnya memasuki pergantian bulan, yaitu bulan November ya. Dan saya mulai untuk harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu ya. Tentunya kalau masalah tanggal ya tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4. Kan kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil suatu tema, fakta apa yang terjadi ya. Sekali lagi, fakta apa yang akan terjadi di 3 hari ke depan ya. Bisa dikatakan ya menurut zodiak masing-masing. Kira-kira di situ letak temanya sobat ya. Nanti bagaimanakah ya, silakan ditonton sampai habis, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Untuk poin terakhir, sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, karena ini kan bersifat luas sobat gitu loh, general ya, saya nggak tahu nama kalian. Nah, ketika itu pun ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, ya, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info kalian, itulah yang akan bisa saya tembak, dan yang konsul secara pribadi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat ya, karena sudah banyak sekali sahabat kita baik yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia itu ketika konsul secara pribadi, alhamdulillah banyak keakuratan ketika saya tembak, kan seperti itu ya. Next, lanjut sahabat ya, setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Aries. Di sini ada zodiak Capricorn, artinya zodiak Capricorn akan kita tarik energinya, yang akan kita bacakan.
Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Kita lihat asmara Capricorn dulu 3 hari ke depan. Capricorn, ini wow kenapa ya? Ini asmara kalian, kartu utama kalian muncul petunjuk The Devil. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ya. Dikonfirmasi sama kartu 6 ya. Ini ada 6 Pentacles, 3 orang dikelilingi 6 koin. Ini kalau saya tangkap energi dari Zodiac Capricorn ya. Ini wow luar biasa ya, energinya terasa berat ya. Ada suatu energi ataupun hawa panas di sini ya. Saya merasakan energi yang sangat panas di sini. Ini kenapa ya untuk Capricorn ya? Bisa saja ini mungkin dulu ataupun kemarin kalian sedang ada konflik. Bisa saja ini akan semakin melebar, semakin membesar ini di 3 hari ke depan. Ini benar-benar harap waspada ini Capricorn ya. Oh, energinya sangat luar biasa ini untuk Capricorn ya. Harap berhati-hati ya. Sekali lagi, ketika mungkin dulu ataupun kemarin kalian sedang ada konflik, khususnya di 3 hari ke depan, ini kelihatannya akan semakin membara, semakin memanas, semakin melebar di sini. Ini luar biasa ya. Ini karena apa? Karena di sini ada suatu energi yang sangat benar-benar negatif. Kalian tertembak adanya suatu energi black magic dari orang-orang toksik sehingga membuat aura kalian tertutup. Makanya saya tadi mengatakan mungkin dulu ataupun kemarin itu belum bisa terselesaikan, khususnya di 3 hari ke depan semakin melebar, semakin memanas. Jadi semakin berkonflik kalian. Nah, bisa saja sebaliknya, ketika mungkin kalian dulu ataupun kemarin sedang damai, baik-baik saja, dingin-dingin saja, 3 hari ke depan tiba-tiba dihantam masalah secara cepat di sini. Karena saya menangkap ada suatu energi yang tidak wajar, tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipungkiri. Ini Capricorn, kalian tertembak di sini ya. Ada suatu godaan-godaan, ada suatu perselisihan ya, reaksi panas, kan seperti itu. Ada suatu perselisihan sih kalau saya tangkap di sini. Harap berhati-hati ya. Apapun itu ya, itu kan juga pasangan kalian, harap dikondisikan lah. Kalau bisa di netral ini ya. Oke, lanjut dulu di kartu konfirm. Di sini mengatakan ada 6 Pentacles ya. Nah, ini jelas ada hubungannya ya. Maksud saya seperti ini sobat ya. Ketika saya mengatakan tadi apapun itu ya, ada suatu tembakan yang kuat di sini sehingga membuat asmara kalian kacau, memanas ya. Tidak adanya kestabilan lagi, di luar kendali lagi ya. Di sini kelihatannya apa ya? Salah satu kuncinya ya harus ada suatu keseimbangan. Makanya saya tadi mengatakan apapun itu juga pasangan kalian. Jadi harap ada suatu pengontrolan. Di sini kartu konfirm mengatakan memberi suatu pesan bahwa kalian harus seimbang di sini ya. Gitu loh. Dalam arti gini ya. Kalian harus bisa menyeimbangkan itu ya, apa ya? Ya faktor kalian harus mengalah ya ada gitu loh. Tidak ada salahnya kalian mengalah. Mungkin ketika salah satunya marah ya salah satunya dingin. Itu kan berusaha untuk meredam. Akan seperti itu, meskipun itu akan berat ya, gitu loh. Karena apa? Ketika ada suatu tembakan black magic, apapun itu seakan-akan kita dipaksa untuk adanya konflik. Bisa saja gini ya, mungkin ketika pasangan kalian itu mungkin apa ya, ibaratnya itu ngomel itu apa ya, bukan seperti itu ya bahasa Indonesianya. Ya, cuap-cuap lah, kira-kira seperti itu. Kalian sudah diam, terus saja dia ngomel-ngomel cuap-cuap. Akhirnya kalian juga akan apa ya, bisa terpancing gitu loh. Bisa terpancing untuk akhirnya emosi juga, akhirnya bentrok. Gitu loh. Akhirnya timbul apa ya, timbul perselisihan. Nah beda lagi ketika kalian ini secara alami tidak ada tembakan, kalian mungkin akan bisa dingin, meskipun pasangan kalian itu cuap-cuap terus, mungkin kalian bisa bertahan, bisa mempertahankan agar tidak terjadi suatu amarah. Tapi ketika ada suatu tembakan yang tidak benar, tembakan black magic, sesabar apapun di sini kelihatannya kalian akan terpancing loh. Nah, makanya saya tadi mengatakan di sini harus ada keseimbangan cepat, meskipun itu berat gitu loh. Ya, mungkin ya saling mengalah lah. Ketika satunya marah, satunya cuap-cuap ya coba kita diam ataupun coba kita tinggal keluar dulu. Nanti setelah situasi seperti apa, damai ataupun reda, coba pulang kembali. itu solusinya. Karena di sini memang harus ada suatu keseimbangan gitu loh. Nah, jadi coba ditekanlah rasa ego kita. Seperti itu ya. Ada juga ya di sini apa yang menggambarkan ketika kalian dihantam masalah ya harus dinetral sobat gitu loh. Jangan apa ya, istilahnya kalau kita sakit itu apa ya, ketika kita sakit itu ya, jangan takut-takut untuk membeli obat. Nah gitu loh ibaratnya di sini. Makanya itu juga akan bisa menjadi suatu pengontrol, dalam arti bisa adanya suatu keseimbangan. Kalau kita sakit nggak mau beli obat, ya selamanya kita tidak menemukan suatu kesembuhan sama gitu loh. Ya. Istilahnya kalau buat berobat ya, entah itu secara apa ya, penetral ataupun apa, ini kalian jangan eman-eman di sini sobat. Karena ketika kalian biarkan, kalau kalian berpikir ya saya tertembak di asmara,
contoh misal ini ya, saya cuma ditembak di asmara, tapi pekerjaan keuangan saya oke, masih tetap lanjut. Jangan bilang seperti itu. Ya mungkin saat ini kalian oke. Secara seiringnya waktu, ketika ini mengakar kuat, ini akan berpengaruh. Ya, di pekerjaan akan tersapu, di keuangan, di kesehatan, dan itu akan sulit gitu loh. Bahkan akan sulit karena kan sudah semakin menancap, semakin mengakar. Nah, makanya sering saya mengatakan jangan disepelekan ketika itu di luar logika. Kalau bisa dinetral. Intinya kan di situ ya. Oke, nanti kita lanjut ya. Akan saya deteksi. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Ini Capricorn muncul petunjuk kartu utama muncul King of Pentacles. Ada raja sedang duduk memegang koin sama tongkat. Dikonfirmasi sama kartu Temperance, ada malaikat menuang air di cup satu ke cup yang lain. Ini kalau setangkap energi dari Capricorn bisa dikatakan muncul petunjuk King of Pentacles, artinya Capricorn berharap adanya suatu kesuburan ini ya, gitu loh. Berharap adanya suatu kemakmuran lah, mungkin tentang pencapaian target, terwujudnya harapan impian, adanya kesuksesan keberhasilan meskipun tidak terlalu melejit naik. Yang jelas kalian di sini ada suatu keinginan ataupun ada suatu arah ke situ gitu loh. Apakah Aries ini akan bisa menemukan arah ke situ dalam arti kepositifan, kestabilan? Kalau sementara ini kalau menurut kartu sih ini karena dikonfirmasi sama kartu Temperance ya. Ini bisa saja apa ya, adanya suatu pencapaian-pencapaian, asalkan satu ya, kalian harus lebih apa ya, lebih bersabar di sini ketika mungkin diuji masalah, dan harus lebih berhati-hati. Jangan terburu-buru untuk mengambil suatu tindakan coba di sini. Gitu loh. Harus dipikirkan matang-matang. Itu nanti akan menemukan sebuah keberhasilan, sebuah pencapaian target di sini. Karena di sini saya melambangkan karena di sini memberikan suatu petunjuk ini akan bagus ya. Asalkan ketika kalian tentang masalah tetap mau bersabar, tetap jalani ya. Dan juga diperkuat harap apa ya? Harap tidak terburu-buru lah, seperti itu. Harus dipikirkan matang-matang di sini agar menemukan sebuah titik kestabilan. Kita lihat dulu untuk di faktor keuangan ataupun kerjaan. Ini kartu utama kalian Capricorn muncul Four of Pentacles ya. 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini 4 koin ya. Wow, ini dikonfirmasi sama kartu 5 Pentacles, Five of Wands ya. 5 tongkat saling menyerang. Ini kalau setangkap apa ya? Bisa dikatakan energi dari Yudha Capricorn ini sedang ada suatu penjagaan gitu. Kalian sedang ada suatu penjagaan, ada suatu kekonsentrasian ya. Agar bagaimana bisa untuk mengatur posisi keuangan agar tidak bertambah minus, itu yang saya tangkap. Jadi tertangkap jelas energinya bahwa kalian itu sedang melindungi keuangan kalian, gitu loh. Melindungi dari unsur apa? Ya mungkin dari unsur pengeluaran yang tak terduga, dari unsur keborosan. Nah, kalian itu melindungi, tidak mau ke arah ke sana, gitu loh. Apalagi tentang masalah hutang piutang, kalian tidak mau hanya gara-gara masalah uang terus ada suatu pertengkaran, suatu perselisihan. Nah, kalian tidak mau seperti itu. Makanya sekali lagi di sini tergambarkan bahwa Yudha Capricorn sedang adanya suatu kefokusan untuk menjaga keuangan. Demi apa? Ya mungkin ketika kalian bisa menjaga keuangan dengan harapan nanti apa yang menjadi kebutuhan kalian, apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai dengan harapan seperti itu. Cuman kenyataannya di sini apa ya, di kartu konflik mengatakan ada 5 tongkat di sini sobat ya. Ini artinya sedang ada problem di masalah keuangan kalian. Ya bukan berarti 5 tongkat ini kan saling menyerang gitu. Ya bukan berarti secara fisik, bukan ya. Bisa saja mungkin adanya suatu apa ya, kalian mendapatkan uang sih, cuman bisa saja di sini cepat keluar gitu loh, cepat habis karena memang kebutuhan yang benar-benar mendesak gitu loh. Contohnya begini, mungkin dulu ataupun kemarin mungkin kalian punya hutang ya. Nah, kalau kalian punya hutang tapi kalian belum bisa nyaur gitu loh. Nah, bisa saja di 3 hari ke depan kalian dapat uang ya. Tapi uang itu buat nyaur yang dulu ataupun buat nyaur yang kemarin. Nah, itu maksud saya. Semoga bisa dipahami sobatnya. Nah, makanya di sini tergambarkan adanya suatu konflik gitu loh. Ada suatu problem yang mungkin secara pemasukan, secara pengeluaran ini tidak imbang gitu loh. Akhirnya kan itu menjadi konflik tersendiri buat kalian, buat kehidupan rumah tangga kalian ataupun buat kehidupan kalian sendiri gitu loh. Kira-kira di situ letaknya ya. Bisa juga ini adanya suatu pengancelan gitu loh ya. Harap berhati-hati ya untuk Capricorn ya di sini ya. Jangan apa ya istilahnya itu, jangan main-main dengan keuangan ya. Harap berhati di sini ya, harap berhati-hati ya Capricorn ya. Makanya saya tadi menangkap di sini ada energi yang kurang baik
muncul the devil. Makanya bisa apa ya? Ketika itu tidak dinetralkan sobat, ini bisa merambat gitu loh. Bisa berpengaruh di sini gitu loh. Tidak bisa dibohongi sobat gitu loh. Kenapa saya berani memastikan seperti itu? Karena sering saya mengatakan sudah tidak bisa dihitung lagi sobat. Yang konsultasi sama saya memang ketika tertembak itu larinya itu kemana-mana. Hanya ada suatu pembukaan aura di situ. Nah, ini di situ ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ini. Oke, Capricorn ya. Fakta yang terjadi ya, khususnya di 3 hari ke depan ini harap berhati-hati ya. Ada tembakan yang sangat kuat kalian di sini ya. Harap berhati-hati Capricorn ya. Ini apa ya, banyak yang nantinya akan ada suatu masalah, akan adanya suatu konflik yang semula baik, damai, dingin, stabil. Di sini akan berbalik ya, harap berhati-hati. Makanya saya sering menyarankan kalau bisa di netral. Tadi kan saya mengatakan harus ada keseimbangan, salah satunya ya kalian mengalah, salah satunya ya harus ada penetralan gitu. Jangan eman-eman ataupun jangan cekat-cekat untuk istilahnya tuh ketika sakit ya kalian beli obat. Jangan eman mengeluarkan uang kalau itu demi untuk kesembuhan. Kira-kira di situ sobat ya, apa letaknya. Karena ketika ini dibiarkan, ya nanti kalian bisa merasakan sendiri lah bagaimana akibatnya gitu. Jangan sampai ini mengakar sobat gitu loh ya. Harus dinetral. Ya syukur-syukur ketika kalian mungkin tahu doanya, tata caranya, ya monggo dinetralkan sendiri gitu loh. Ini kan sebagai gambaran yang harus saya sampaikan, kalau bisa dinetralkan. Ketika netral itu kita tidak ada ruginya sobat. Yang merasa yang merasa tidak tertembak apalagi maaf, yang merasa tertembak apalagi yang merasa tidak tertembak, ketika itu dinetralkan nggak ada ruginya di situ. Yang tertembak akan bisa netral, akan bisa bagus, yang tidak tertembak pun ketika dinetralkan akan bisa luar biasa gitu loh efeknya, akan bisa lebih sangat baik lagi. Di situ ya kuncinya. Tapi ketika dibiarkan ya ini juga akan berpengaruh di imbas yang lain. Makanya saya mengatakan di sini harus waspada khususnya Capricorn ya. Di 3 hari ke depan harus penuh kesabaran kalau bisa dinetral. Jadi fakta itulah yang akan terjadi. Mungkin kalian akan dianggap sebuah masalah. Apalagi mungkin bisa saja ini masalah yang dulu ataupun kemarin sampai di 3 hari ke depan pun ini belum terselesaikan, bahkan semakin memanas. Harap berhati-hati. Oke, kalau di pekerjaan ataupun karir, di sini kelihatannya Capricorn cukup aman ya. Kalau di pekerjaan ataupun karir sih mungkin aman ya. Mungkin yang belum bisa menemukan kerja kelihatannya akan menemukan kerja di sini. Yang sudah bekerja ataupun yang sudah mempunyai karir di sini kelihatannya masih tetap mengalir seperti biasa lah. Tidak ada suatu kendala, bahkan saya menangkap di sini akan ada suatu pencapaian-pencapaian asalkan satu, kalian lebih waspada, apapun itu jangan terburu-buru. Harus kalian pikirkan matang-matang baru kalian ambil keputusan. Nah, karena di sini kelihatannya akan bagus, akan menemui sebuah pencapaian apa yang kalian inginkan ataupun yang kalian harapkan. Bagus ya untuk sementara ini untuk pekerjaan sih bagus Capricornnya. Bisa saja ada suatu apa ya, yang pokoknya yang menguntungkan kalian lah di sini. Memenangkan tender, jualan laris dan sebagainya, kira-kira di situ. Nah, untuk di keuangan, di sini saya menangkap suatu efek yang kurang bagus ya. Ini ada yang tertembak di asmara, asmaranya kacau. Ketika dibiarkan ini ada juga yang sudah merambat ke keuangan, meskipun belum mengena di pekerjaan. Makanya di sini kurang bagus ya, terdeteksi 50-50 loh di sini. Bisa saja kalian dihantam rezeki, bisa saja tidak. Bisa saja diuntungkan, bisa saja tidak diuntungkan. Dalam arti begini, ya bisa saja kalian khususnya di 3 hari ke depannya, memang kalian akan dihantam rezeki di sini coba. Insya Allah akan ada suatu pemasukan yang masuk. Nah, yang jadi masalah, gitu. Ini keuangan kalian itu nanti akan kalian sahurkan lagi. Bahkan mungkin tidak cukup untuk kalian sahurkan lagi, untuk membeli kebutuhan kalian lagi, bahkan tidak cukup di sini. Nah, itulah yang namanya suatu tembakan black magic. Memang membuat kita kacau dalam mengatur keuangan itu tidak seimbang, gitu loh. Mungkin dulu tidak kalian netral karena imbasnya ya bisa saja yang kalian rasakan nanti di 3 hari ke depan karena pembacaan secara kartu ya memang seperti ini gitu loh. Nah, secara terawangan juga. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi harap berhati-hati ya untuk apa Capricorn ya.
fakta yang terjadi ya. Ini saya menangkap di sini 50-50. Kalian dihantam rezeki, ada juga yang dihantam rezeki, ada juga yang semakin kacau di sini. Seperti itu ya. Kalaupun kalian dihantam rezeki ya itu tadi saya ini energinya sangat rumit gitu loh. Ketika kalian dihantam rezeki pun ya ujung-ujungnya nanti itu apa ya keluar gitu loh keuangan kalian. Jadi bisa dikatakan untuk merasa menyimpan, untuk merasa menabung ini kelihatannya berat di sini. Apakah semua? Ya tidak, semua Capricorn cuman kebanyakan besar seperti itu. Kalau bisa di netral ya untuk Capricorn ini ya, biar bagus ya. Oke, sekali lagi sudah jelas ya untuk asmara kurang diuntungkan, pekerjaan sangat diuntungkan. Ini bagus untuk Capricorn ya. Secara keuangan 50-50. Ya bisa saja tadi saya mengatakan secara pekerjaan sih bagus. Makanya saya tadi menangkap akan dihantam sebuah kerezekian, akan dihantam sebuah pemasukan keuangan khususnya di hari ke depan, entah itu terduga maupun tak terduga. Cuman ya itu tadi efeknya gitu ya. Ada juga yang semakin minus dan pengeluaran itu kalian keluarkan lagi sehingga sulit menyisikan uang sebagai tabungan, sebagai simpanan. Akan kesulitan di sini. Oke ya, untuk sahabat Capricorn tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi tetap saya kembalikan sama kalian. Agar apa? Agar tidak terjadi saling menyalahkan sobat. Sikapi dengan bijak karena ini toh juga bersifat general. Saya nggak tahu nama kalian, nggak tahu ini energinya siapa yang tertarik kan seperti itu. Nah, di segmen terakhir saya selalu berpesan ketika kalian mendapatkan suatu masalah sobat, apalagi sudah kalian pikirkan logika, ini sudah tidak masuk akal gitu loh. Itu jangan diabaikan ya, jangan disepelekan. Ketika kalian abaikan, kalian sepelekan sudah banyak sekali gambaran, tidak bisa dihitung. Karena apa? Karena terbukti fakta kan seperti itu. Banyak yang konsultasi seperti itu gitu loh. Ketika diabaikan ya, gitu loh. Apa istilahnya itu tidak segera diperbaiki, maka akan terjadi kehancuran sobat, habis-habisan di situ. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi sebuah masalah sedangkan ini masalah di luar logika? Ya mudah gitu loh. Sebetulnya suatu masalah itu mudah asalkan ada niat. Makanya saya mengatakan apapun itu ketika kalian datang masalah apalagi tidak bisa dilogikakan, apakah ada solusi? Ya ada. Satu, biar itu netral, biar tidak berimbas habis-habisan hancur-hancuran. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dan nomor dua, lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi petunjuk ataupun solusi. Jadi kepositifan, kerezekian itu kan bisa lancar masuk gitu loh dalam kehidupan kalian. Karena apa? Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nasib itu menunggu kita. Minimal kita harus ada suatu ikhtiar, adanya suatu apa ya pergerakan gitu loh. Untuk menjemput rezeki itu ikhtiar itu namanya juga kita menjemput rezeki gitu loh. Nah, di situ sahabat pengertiannya agar kita bisa tertata rapi. Minimal ada suatu pergerakan, perjuangan dan ikhtiar. Kalau nasib kita ingin berubah. Ya. Oke ya, untuk sahabat Capricorn mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Capricorn tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Danika Syaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.